Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Cakra Kusuma Indonesia. Apa kabar? Hari ini sudah puasa. Kita menjalankan puasa di memasuki pekan ketiga ya di bulan Ramadan. Semoga kita semua sehat semua. Assalamualaikum Prof Joni. Alhamdulillah Prof Joni sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Deprima. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Mbak Nunu, selamat pagi. Ya, selamat pagi yang sudah bergabung pada hari ini. Ya, saat ini kita menunggu pergabungan bersama Prof Joni Hermana. Selamat pagi, Prof. Semoga Selamat sehat pagi. selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Ini Kayaknya, Prof Joni posisi di Surabaya ya? ya di Surabaya. Supaya milenial gitu, nggak perlu pakai prof-profan lah. Mas siap. Joni gitu aja. Mas Joni, siap. Biar kelihatan muda. Siap. Izin dulu dong, wah. Pakai izin. Siap. Terima kasih Mas Joni untuk kehadirannya. Salam hormat kami dari keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia. Sebelumnya kita sapa dulu untuk teman-teman yang sudah bergabung ya, Mas Joni ya. Izin ini saya memanggil Prof untuk 40 menit ke depan dengan Mas Joni ya. Semoga saya tidak ditegur oleh Dewan Guru Besar. Barakah. Ya, jadi niat dari topik judul di pagi hari ini adalah bagaimana kita membangun insan cendekia yang berakhlakul karimah. Jadi tantangan ke depan parents Indonesia, tidak hanya generasi milenial sebagai putra-putri kita untuk pemimpin masa depan, itu tantangannya ada 3 hal. Yang pertama memang kurikulum pendidikan dasar menengah dan tinggi kan sekarang Mas Joni juga ketahui bersama kita udah beralih dari 2006 menjadi 2013 ya Mas ya. Karena orientasinya di sana berbasis output, sehingga kualifikasi kompetensi minimal KKM itu menjadi indikator mulai dari anak-anak kita SD, SMP, sampai SMA. Dan itu masuk perguruan tinggi pun sama. Jadi artinya memang sejak dini mungkin anak-anak kita ini udah ditempa untuk sedemikian tidak lagi fokus pada proses, tetapi orientasinya adalah mereka kepada output. Bahwa nilai itu menjadi angka yang sangat signifikan. Nah, bagaimana peran orang tua kita sebagai orang tua untuk memberikan pemahaman ini dan mendukung mereka hingga sampai pada saat akhirnya adalah mereka masuki dunia kerja. Karena output dari pendidikan kan memang sebetulnya mereka mandiri secara finansial maupun secara prinsip berkegiatan secara komunitas sosial seperti itu. Nah, memang ini hal tidak mungkin. Di satu sisi yang namanya output, apa kaitannya dengan akhlakul karimah? Makanya di sini menantang perkenan kami Cakra Kusuma Indonesia untuk meminta Mas Joni sharing, tidak hanya secara Mas Joni secara sebagai peran fungsi pendidik selama ini, khususnya di perguruan tinggi, tetapi Mas Joni juga sudah valid nih secara signifikan. Insya Allah sudah cukup berhasil lah mendidik putra-putrinya memasuki jenjang pendidikan tinggi. Jadi dari 4 putra-putri ya, Mas Joni Nyonsewu ya, itu 3 sudah memasuki perguruan tinggi dan 2 sudah lulus ya. Kakak udah lulus, yang sekarang si bungsus akan memasuki perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi untuk itulah perkenan kami untuk mengundang Mas Joni untuk sharing bagaimana tantangan ke depan orang tua kita nih saat ini, kami nih yang masih berjuang untuk mendidik putra-putri kami tidak hanya cerdas secara logika, tidak hanya cendekia, tapi dia juga memiliki akhlakul karimah seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia pengen kenal terlebih dahulu. Yang pasti ini yang datang udah banyak sekali, mungkin sebagian juga dari komunitas mahasiswa Prof Joni nih. Nyonsewu, kami bacakan dulu CV-nya Mas Joni ya. Luar biasa. Ini kalau saya membaca CV-nya Prof Joni ini agak minder sih emang, cuma kita harus sampaikan karena ini menjadi motivasi besar
untuk para parents agar bisa memotivasi putra-putrinya untuk bisa lebih baik lagi seperti figur senior-seniornya termasuk Prof. Joni. Yang saya tahu ya, tahun 1980 Mas Joni dari ITB S1 Teknik Lingkungan ya? Iya. Terus lanjutkan tahun 1989 melanjutkan pasca sarjana S2 Teknik Sanitasi Lingkungan di Ghent University Belgia. Dan kalau nggak salah ini sudah membawa keluarga ya Mas Joni ya? Ya, sudah mulai keluarga kecil itu waktu itu. Membawa keluarga ya, luar biasa. Iya, putra Mbak Vira ya? Ya, lahir di sana sih. Siap. Selanjutnya melanjutkan kembali pendidikan postdoc doktoral S3 tahun 94 di University Newcastle UK upon Tyne untuk spesialisasi upon Tyne ya. Wah, ini UK dengan tetap spesialisasi fokus di teknik lingkungan. Jadi ini linear semua ya, Prof ya, teknik lingkungan. Ya, betul. Teknik sanitasi lingkungan. Setia ya, luar biasa. Dan ini juga nanti silahkan di-share pentingnya kenapa kita perlu memilih gelar pendidikan yang linear sesuai dengan passion kita dan lain sebagainya. Monggo, pokoknya itu share lah tips-tipsnya dari Prof. Joni. Dan untuk riwayat karir sendiri 2019 yang lalu kurang lebih 4 tahun lengkap menjadi rektor ITS di Surabaya ya, Mas Joni ya. Iya, betul. 2015 hingga 2019 dan menjadi karir staf dosen pendidikan di ITS itu sejak tahun 1987. Sebelum menjadi rektor juga memang valid ini sebagai dekan Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan ITS 2007-2011, sebelumnya 2003-2007 sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Teknik dan Perencanaan ITS. Di sini saya jujur sebagai junior sangat salut ya, dan tantangannya adalah bukan kita menjabatnya, tetapi bagaimana kita menjaga integritas kita dari prosesi fungsional sehingga menjadi struktural terus sampai kita selesai paripurna menjabat sebagai struktural tertinggi, kita bisa menjaga yang namanya akhlakul karimah. Nah, itu mohon tolong disampaikan Mas Joni untuk para generasi muda ini, ya parent-parent, mamah-mamah, papah-papah muda, juga untuk para mahasiswa-mahasiswa S1, S2, dan postdoc yang memang sedang berjibaku dalam hal mengejar tadi konten material cendekianya, tetapi di sisi lain jangan ketinggalan nih akhlakul karimahnya, karena itu sama-sama penting. Karena ini sama-sama yang dinilai kan, tidak hanya dinilai saat ini kita, tetapi amanah ketika kita dimintakan untuk menjadi pemimpin, itu juga akan dinilai nanti rapotnya setelah di dunia ini, seperti itu. Nah, itu mungkin pengantar dari kami, dan aktivitas Prof. Joni saat ini adalah aktif sebagai Dewan Pakar ya, Dewan Pakar di Institusi Engineer Indonesia. Dan semua banyak sekali nih dengan Ketua Asosiasi Engineer Teknik Lingkungan di Provinsi Jatim, Koordinator Wilayah Indonesia Alumni Internasional Dekan se-Asia Tenggara. Ini juga artinya kiprah Mas Joni tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Indonesia itu bukan lagi Jakarta dan Pemprov Jawa Timur ya, tetapi kita bicara nasional. Dan satu hal lagi yang menjadi salut untuk inspirasi generasi muda adalah Prof. Joni juga bisa memberikan anchor inisiatif kontribusi pada komunitas di internasional, seperti itu. Monggo last but not least, silakan waktu dan kesempatan kami berikan pada Mas Joni. Monggo silakan Mas. Kayaknya sudah habis semua, sudah dijelaskan sama membandingkan semua. Ya. Cuma satu hal ya yang tadi terima kasih sudah memberi introduksi yang luar biasa. Tapi sebetulnya di atas langit ada langit. Jadi bagi saya sih itu hal yang biasa saja sebetulnya yang saya capai. Bahkan lebih banyak yang lebih dan jauh lebih banyak lagi yang lebih hebat gitu ya. Jadi itu sebabnya kalau menurut saya lihatnya kita jangan ke atas, lihatnya kita ke bawah saja supaya kita selalu bersyukur sebagai umat sebagai hamba Allah gitu ya.
Karena semua yang kita alami itu sebetulnya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu satu saya kira. Terus yang kedua ya tentang masalah ini saya ingin menyapa dulu para audiens gitu ya. Alhamdulillah sudah ikut gabung. Setidak-tidaknya punya niat yang baik untuk bisa menjadi bagian dari mereka yang berusaha untuk mendidik generasi anak, terutama anak-anaknya untuk menjadi insan yang berakhlakul karimah gitu ya. Betul. Terutama saya berharap banyak orang tua muda ini gitu ya, karena di tangan ibu-ibu dan bapak-bapak muda ini akan dihasilkan generasi-generasi Indonesia yang hebat gitu. Nah, ini tentang bicara soal pendidikan ya, tadi Mbak Niken bilang bahwa pendidikan sekarang berbasis output begitu ya, tidak lagi terlalu memperhatikan proses. Itu yang sebetulnya saya kurang begitu sreg gitu ya. Seharusnya pendidikan itu tidak berbasis output, tetapi berbasis outcomes. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau output itu artinya, pokoknya kalau seseorang itu sudah bisa lulus, dapat ijazah, bisa mengerjakan matematik sesuai dengan kompetensinya, bisa mengerjakan kimia sesuai dengan bisa mengerjakan bahasa dan kompetensinya, itu sudah selesai, itu output. Betul. There is nothing above gitu ya, jadi tidak nothing beyond gitu ya, sudah cukup gitu aja. Nah, itu tidak cukup, itu sebabnya mengapa sekarang banyak lulusan di Indonesia nggak peduli S1, S2, S3, akhlaknya tidak berubah gitu ya. Harusnya idealnya tuh kalau sudah lulus S1, maka dia akhlaknya akan lebih baik daripada S0 gitu. Siap, betul. S2 lebih baik akhlaknya dari S1, S3 lebih baik dari S2 gitu ya. STLR lebih baik dari S3. STLR. Enggak, artinya harus ada korelasi positif antara pendidikan dengan akhlak yang ditampilkan. Kenyataannya tidak kan? Betul. Jangan-jangan malah lulusan S3 lebih amburadul gitu akhlaknya daripada lulusan atau yang tidak sekolah sama sekali gitu ya. Betul. Jadi itu kenapa, itu yang jadi pertanyaan besar kita. Kenapa itu tidak bisa seperti yang diharapkan? Itu maknanya yang ingin saya garis bawah di sini. Sebetulnya yang penting itu adalah harus berbasis outcomes. Apa yang bisa dia lakukan dengan kebisaannya yang kita nanti dapatkan. Apa yang bisa lakukan setelah outputnya dia dapatkan. Itu sebetulnya. Nah, tapi untuk bisa melakukan, jadi outcomes itu adalah benefit dari output gitu ya. Benefit yang bisa dihasilkan dari output. Nah, tapi untuk bisa menghasilkan outcomes yang baik, yaitu insan yang akhlakul karimah, itu berarti prosesnya menjadi penting. Nah, ini yang saya kritisi di pendidikan Indonesia, bilangnya itu pendidikan berbasis karakter 2013 gitu ya. Nah, tapi proses untuk menuju ke sana itu tidak menunjukkan itikat untuk memperbaiki akhlaknya gitu ya. Jadi percuma gitu ya. Makanya ini saya ingin memberi beberapa ilustrasi juga. Ini kesempatan ini, kita sudah 2 bulan di rumah terus gitu ya. Nah, sehingga membuat kesempatan besar sebetulnya blessing in disguise gitu ya. Terutama bagi orang tua nih yang selama ini selalu mengandalkan guru untuk mendidik anaknya. Sekarang orang tua harus menjadi guru bagi anak-anaknya sendiri gitu ya. Betul. Nah, saya loh terjun langsung, betul. Dan mendampingi. Pasti merasakan bagaimana susahnya mendidik anak itu gitu ya. Apalagi kalau kita berbasis pada day to day basis gitu ya, artinya setiap hari kita dari mulai pagi, siang, sore terus dengan anak itu. Tapi insya Allah kalau kita berniat dengan usaha keras dan sabar ya, mungkin kita sekarang ini merupakan momen terbaik bagi para orang tua untuk bisa mendidik anaknya, menanamkan nilai gitu. You have to give them the value gitu ya. Kita harus memberi nilai kepada mereka. Nah, nilai seperti apa? Nah, sekarang bicara soal akhlakul karimahnya sendiri. Akhlakul karimah itu kan kalau di dalam bahasanya itu kira-kira berakhlak, mulia, terpuji gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan itu terpuji menurut siapa? Mulia menurut siapa? Menurut orang lain gitu ya. Siapa yang jadi ukurannya? Nah, saya ingin cerita sedikit ya, boleh ya? Ini masih berapa lama sih saya ngomong? Mudah-mudahan cepat, saya agak cepat sih. Saya ngomongnya cepat. Ini ada cerita ya soal seorang ibu dengan bapak dengan anaknya yang pergi ke pasar mau menjual keledainya. Mungkin ini cerita zaman Rasul ini gitu ya.
Iya, Nah, iya. ceritanya mereka berdua tuh berjalan dengan menuntun si keledainya ke pasar Iya. itu. Terus ketemu orang A. Orang itu bertanya, "Lo kenapa mau kemana? Mau menjual keledai ke pasar? Lo kan itu jauh, kenapa nggak ditunggangi saja?" Oh bener ya. Terus mereka naik dua-duanya kan nunggangi keledai itu. Oh iya, Jalan iya, beberapa iya. saat ketemu orang B. Orang B kemudian bertanya, "Mau kemana?" Jawaban sama. Terus ketemu, bodoh Iya. banget sih. Masa itu keledai nggak peri kebinatangan kira-kira Beri begitu ya? kehewanan. Bahwa ya salah satu turun gitu ya, masa dua-duanya naik di atas itu keledainya kan kecil gitu, itu badanmu Iya. besar-besar gitu kan. Terus akhirnya dia, oh ya turun, turun nak gitu ya, si anaknya sudah turun gitu ya. Salah satu turun, terus jalan ketemu Iya. ke orang yang ketiga, Iya. tanya hal yang sama, terus dibilang bapaknya tuh nggak tega sih, kok tega sama anaknya, Iya. anaknya suruh jalan sementara dia ini apa naik di atas punggung keledainya Naik di gitu ya. atas. Terus akhirnya bener juga ya. Terus akhirnya ya turun, dia turun terus dia menyuruh si anaknya Salah naik, sudah lagi. kamu aja sekarang naik. Ketemu lagi ke D, salah lagi katanya. Terus mereka kan Lebih bingung salah. akhirnya gitu. Nah pertanyaan saya kembalikan, mana yang paling benar coba di antara 4 pendapat itu? Waduh, ini sidang kompre nih. Mana yang paling benar? Apa ya Nah, waktu itu dulu jawabannya apa ya? terus terang saya juga kalau ditanya gitu tidak tahu mana yang benar. Karena setiap Iya, orang itu iya. pasti akan menjawab Punya sesuai persepsi. dengan persepsi, pendidikan, Betul. pengalaman, dan apa Latar yang belakangnya. sudah latar belakangnya kan. Betul, Artinya, betul. kalau kita menjalani kehidupan dengan cara seperti itu, maka setiap saat kita Betul. akan terombang-ambing karena kita akan berhadapan Betul. dengan orang-orang yang berbeda dan semua orang mengatakan hal yang berbeda. Akibatnya kita Menurut tidak punya mereka. prinsip menurut Betul. mereka. Nah, Betul. artinya kita harus menggunakan referensi yang yakin bahwa kita benar. Nah, karena kita umat beragama, maka kita harus mengembalikan kepada prinsip yang dipegang di dalam agama masing-masing. Seorang Betul. Islam, seorang Muslim harus memegang prinsip Quran dan hadis gitu ya. Kalau misalnya Kristen ya Injil gitu ya. Terus kalau agama lain juga dengan pegangannya masing-masing. Sudah peduli kata orang seperti apa. Iya. Ya, ketika kita meyakini bahwa yang benar menurut agama seperti ini, ya itu jalani gitu. Itulah pentingnya mengapa kita harus hidup dengan prinsip gitu ya. Pertama ini yang harus saya itukan. Nah, itu yang harus diajarkan kepada anak-anak. Wong kita Islam begitu ya, tapi kita tidak mengajarkan nilai-nilai Islam ke anak. Terus bagaimana kita mau mendidik anak mempunyai akhlakul karimah? Terpuji itu harus karena kita sebagai Muslim gitu ya. Berarti terpuji itu harus berdasarkan apa yang diajarkan di dalam agama. Terpuji menurut Allah gitu kan. Nah, insya Allah kalau kita melakukan apa-apa sesuai dengan yang diajarkan Rasul dan Allah, insya Allah kita juga akan baik di depan manusia. Mulia di depan manusia. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaganya. Kita tidak akan pernah bohong, tidak akan berkhianat, tidak akan melakukan hal yang dilarang agama. Karena semua itu dilarang dalam agama gitu kan. Nah, ini intinya berakhlak rumah itu seperti itu gitu ya. Nah, ini sekarang jadi masalahnya. Terus bagaimana cara mendidiknya? Ini yang jadi persoalan ini. Karena sering ibu-ibu, bapak-bapak di rumah tuh mendidik anaknya zaman sekarang ini hari gini gitu ya. Dengan cara yang tidak elegan gitu. Misalnya dia bilang ke anak, "Nak, Bu ya jangan main games terus, jangan main WA-an gitu." Tapi si ibu atau bapak pada waktu ngelarang anak ngasih alternatifnya. Bukan, dia juga pegang. Nah, ini bagaimana? Ngasih contoh. Ya betul. Ini tuh kalau kita dalam perjalanan kehidupan ya, kita tuh sebetulnya sedang menuju akhirat, menuju kiamat ini sekarang gitu ya. Betul. Rasul tuh pernah mengatakan bahwa nanti ada suatu masa di mana kita mendidik anak itu lebih sulit dari mendidik anjing. Bayangkan itu. Betul. Artinya dalam posisi seperti ini, kita itu tidak mudah sekarang itu mendidik anak gitu. Nah, apalagi anak kita mendidik anak itu tidak sama ketika kita dididik orang tua. Dulu orang tua cuma gitu aja kan, kita langsung diam, nggak berani kan, iya, kan gugat orang tua kan. Kalau sekarang itu bapak juga begini, mama juga begini kan gitu kan, terus dia balikan terus gitu. Nah, itu sebabnya ketika kita mendidik anak, pertama-tama yang harus kita pahami adalah kita harus mendidik diri kita sendiri. Betul, role model harus dengan role contoh, model ya, harus jadi role model. Nggak bisa lagi sekarang dengan cara yang sama dengan ketika kita dididik dulu gitu loh. Betul. Terus yang berikutnya yang juga saya inginkan ya, kita itu
berusahalah sekarang karena zaman ini sudah berubah gitu. Jangan menggunakan standar yang kita biasa terapkan kepada diri kita gitu. Karena anak-anak kita tuh berbeda, perspektifnya berbeda. Menurut mereka tuh sudah bekerja, tapi menurut kita santai gitu. Nah, coba kita berusaha kompromi dengan pikiran kita sendiri bahwa anak-anak kita itu juga sudah punya cara berpikir yang berbeda. Jadi kita coba berbeda, coba kita berpikir dengan cara mereka. Kalau seperti ini bagaimana? Coba berexercise terus lah gitu. Karena kalau misalnya kita hanya berdasarkan kita, pasti frustrasi gitu. Bertengkar terus itu nanti. Dan apalagi 2 bulan ini nggak lama, nggak sebentar ya. Betul, setiap hari 4 jam. Betul. Iya. Betul. Nah, jadi artinya ketika kita mendidik anak itu kita sudah harus siap berubah, pernah menjadi role model, kita sudah berusaha untuk selalu merefleksikan diri dalam perspektifnya dia. Mereka, betul. Dan kita juga harus siap berubah gitu loh. Betul, siap berubah. Jangan selalu bercerita, kalau dulu bapak tuh gini, kalau dulu mama tuh itu, dengan perbandingan itu paling dibenci ini sama anak-anak. Betul. Ya itu kan zamannya papa mama dulu gitu ya. Iya, itu langsung itu jadi bumerang itu gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi penting bagi kita. Terus ini soal kita berubah tuh udah berapa menit lagi nih? Kalau bisa perencana saya nggak berhenti soalnya. Masih ada waktu lagi, masih. Masih. Yep. Soal berubah dulu tuh begini, saya ada cerita yang menarik ya. Dulu itu ada ini cerita di Cina ini, ada seorang istri seorang perempuan yang benci sama mertuanya gitu ya. Karena segala macam saya tuh disalahkan terus dan seterusnya. Pokoknya aku benci banget sama dia, sehingga dia ingin membunuh mertuanya. Terus dia datang ke Pak Tabib ya untuk diberikan racun gitu si orang tuanya tuh, gitu sih mertuanya ya. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi kita ya. Terus kata tabibnya, ini racun ini diberikan dalam ini dosis kecil aja setiap hari gitu ya. Dalam sebulan dia pasti sudah lewat gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi supaya mau minum kamu harus berusaha baik dengan orang tuamu gitu kan, dengan mertuamu. Terus dia pulang dengan membawa racun itu, terus dia setiap hari diduduhkan ke makanan, terus dia sejak itu mulai jadi berubah manis sama orang tuanya. Sama mertuanya itu dia layani dengan baik, dia nggak pernah mau dimarahin gitu terus gitu. Sampai suatu saat setelah 1 bulan dia tuh panik datang lagi ke tabibnya. Dia merasa tuh bagaimana ya, saya sudah kadung memberikan racun itu ya, kenapa gitu. Setelah saya berubah melayani orang tua saya dengan baik, mertua saya jadi berubah baik sekali, dia sayang sekali sama saya. Sekarang saya bahkan artinya dia berubah 180 derajat, bahkan memberi macam-macam ke dia itu gitu ya. Sehingga saya sekarang malah jadi nggak tega, ternyata mertua saya tuh baik sekali gitu. Terus kata tabibnya, tenang aja, yang saya berikan kemarin itu vitamin kok, bukan racun. Itu namanya placebo. Jadi betul. Sugesti ya. Iya betul. Jadi intinya yang dia coba ajari kita, sebetulnya ketika kita menuntut orang lain berubah tuh seharusnya mulai dari diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri dulu yang berubah. Kalau kita tidak mau, anak kita juga tidak berani. Makanya sekarang itu betul. Ya mendidik anak tuh penuh seni gitu ya, penuh kiat gitu yang harus kita lakukan, dan inti dari semua itu kita harus banyak berkorban. Dan pengorbanan itu orang nanti tidak sia-sia. Ingat ya, ketika kita sudah meninggal nanti, mereka lah yang akan menjadi penerus dari kita, sekaligus yang mengeringankan dosa kita di dunia nanti. Dengan doa mereka tuh yang akan terus meringankan kita. Jadi mau tidak mau kita harus berubah, dan kita harus berusaha terus sekeras hati gitu ya. Siap. Nah, mungkin sisanya yang supaya tidak terlalu lama, yang saya ingin sampaikan, jadi itu yang ingin saya sampaikan itu bahwa nothing is instant gitu ya, tidak ada sesuatu yang instan gitu. Jadi mendidik anak itu proses seumur hidup. Jadi kalau misalnya si anak tidak berubah sekarang, jangan putus asa gitu ya. Jangan putus asa, terus saja dicoba. Nanti insya Allah apa yang kita tanam itu akan berbekas, dan itu akan kembali. Mungkin kembalinya tuh tidak sekarang, mungkin ketika kita sudah meninggal, tapi pasti kembali. Itu insya Allah selama kita istiqomah gitu. Yakin terus gitu ya. Nah, yang perlu terakhir itu, karena ini proses perjalanan seumur hidup kita dalam mendidik anak untuk berakhlak karimah sesuai dengan ajaran yang ditetapkan di agama masing-masing. Tentunya kunci suksesnya tuh pertama harus sabar, kedua berdoa gitu ya. Nah, kalau di dalam
kita sebagai umat Muslim itu ada 2 doa yang selalu saya inikan ya, saya selalu itu apa? Lakukan gitu ya. Yang pertama, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama gitu ya. Jadi ya Allah, semoga anak kita ya yang menjadi penyejuk mata, penyejuk hati gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, supaya mereka rajin juga salat menjalankan ini, ada doanya Nabi Ibrahim itu yang ayat ayat ke-40 gitu ya. Robis ini mukiman sholat wa dzurriyyata Rabbana taqabbal du'a. Itu ayatnya, ya Tuhanku, ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Perkenankanlah, ya Allah, perkenankanlah doaku gitu ya. Ini doa yang terus didoakan, mudah-mudahan dengan begitu anak-anak tanpa harus disuruh tetap sholat. Tapi syaratnya orang tuanya juga tetap harus menunjukkan konsistensi sholat terus di depan anaknya. Gitulah. Mungkin itu yang bisa saya itu kan, karena kalau yang lain-lain dijelaskan panjang lagi gitu ya, nggak habis-habis. Siap. Terima kasih Mas Joni, terima kasih. Mungkin Niken summary ya. Jadi mendidik anak memang tidak mudah, tetapi di sini Prof. Joni menyampaikan ada 4-5 hal yang prinsip. Yang pertama adalah diberikan contoh. Kita sebagai orang tua walk the talk ya, sebagai role model, sebagai figur panutan. Jadi sebelum kita meminta anak untuk kita instruksikan mereka untuk memberikan aturan-aturan yang kita minta mereka lakukan, kita mendidik diri kita sendiri dulu. Betul. Yang kedua, kita harus berusaha keras. Berusaha keras tidak hanya nyuruh-nyuruh mereka untuk berusaha keras, tapi kita juga harus berusaha berempati bagaimana masuk dalam kerangka pemikiran anak. Betul. Jadi, betul. Berpikir bahwa anak kita TK, SD, mereka tahu apa, mereka nurut-nurut aja, dikasih instruksi harus nurut gitu ya. Bahwa psikologis anak tuh dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mereka tetap pribadi yang memang sendiri ya, pribadi yang memang tetap harus kita hargai seperti itu. Jadi dalam hari ini kita harus berkompromi sebagai orang tua untuk belajar menempatkan pada posisi si anak seperti itu. Betul. Yang ketiga, sebagai orang tua kita juga harus hidup bukan di masa lalu. Dulu pada saat mama papa belum ngambil centong nasi, kamu nggak ada yang berani tuh ngambil, kan? Atau orang tua bicara, jangan ikut bicara, jangan intervensi, itu kan dulu. Nah, jadi artinya kita sebagai orang tua zaman now, kita harus siap untuk berubah, menyesuaikan dengan konteks situasi saat ini, seperti itu. Dan ini menarik sekali, Mas Joni menyampaikan berkorban sebagai orang tua. Jadi sebetulnya untuk teknik pola asuh itu sendiri sebetulnya 2 arah ya, Mas Joni ya, antara orang tua, anak, dan ada orang tua. Jadi bisa jadi input-input yang diberikan masukan dari anak-anak itu menjadi refleksi kita sebagai orang tua bahwa ternyata saya terlalu keras nih memberikan disiplin sama anak, atau ternyata mereka membutuhkan konsistensi kok. Kalau ayah bilang enggak, ya saya jangan sebagai ibu, istri jangan bilang iya. Jadi artinya kita perlu di sini mendengar aktif gitu ya, mungkin ya. Betul. Mas Joni ya. Iya. Berkorban bukan kita makan hati, bukan, tetapi kita mendengar aktif bagaimana input-input dari pasangan, suami atau istri atau dari anak-anak itu memberi pemahaman yang menyeluruh sehingga kita bisa memberikan treatment yang tepat sesuai dengan konteks situasi. Dan yang keempat ini luar biasa, tidak ada proses pola asuh itu instan, semuanya melalui sebuah proses trial error, dan semuanya itu adalah proses, misalnya begini, saya ingat sekali mama tuh mengatakan begini, ini kan pada saat kamu masih sekolah, nanti kamu sudah masuk perguruan tinggi, dapat perguruan tinggi yang baik, kamu akan bekerja. Pada saat kamu bekerja, kamu akan menikah. Setelah kamu menikah, kamu memiliki anak, dan apakah mama berhenti, selesai, ngurusin, memikirkan kamu setelah kamu punya suami? Enggak. Karena namanya pola asuh itu menjadi orang tua adalah pengabdian seumur hidup. Ini benar banget, Mas Joni mengatakan hal ini juga. Artinya adalah secara pendidikan maupun secara jam terbang orang tua ini linear. Bahwa tidak ada yang instan, maka terus coba dan mencoba lagi sehingga kita bisa melihat istiqomah itu menjadi sangat penting, konsistensi ya Mas Joni ya. Betul. Jadi artinya ya siap. Ya, sudah luar biasa ini merisumnya. Cuma ada satu yang kelewat ini, yang awalnya justru.
bahwa dalam Apa? proses mendidik maupun Siap. anak-anak kita harus berpegang pada prinsip, harus ada Oh pegangan iya, yang ini ya. betul, betul, Nah, betul, itu yang betul, betul, pertama betul. kali, dan pegangan itu Ya, harus teknologi ya pada tentunya dasarnya. berdasarkan keyakinan yang kita anut masing-masing gitu ya. Agama yang kita anut dan agama yang mempunyai kebenaran absolut itu gitu ya. Betul, betul. Itu mungkin Nah, yang di sini perlu sebagai. siap. Di sini Jadi artinya itu ketika mendasar sekali. iya iya iya. Iya, Mas, monggo. Jadi ketika kita menyesuaikan dengan mereka, mengikuti anak juga, itu juga ada Iya, batasnya. Ya, artinya dalam hal ini kita tetap iya, berpegang pada apa yang diajarkan agama. Kalau misalnya anaknya kelewat iya. dosa, masa kita ngikutin mereka salah gitu. Tetap kita harus luruskan Betul, mereka gitu. Jadi kita harus ada koridor yang kita pegang. Dan itu siap. prinsip agama kita gitu ya. Dan itu Ya. satu-satunya yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada itu gitu ya. Betul, Menjadi betul. pegangan hidup Itu kita. udah ultimate rule ya. Itu Ya, sudah betul. menggarisbawahi dari semua. Jadi memang kata kuncinya dari akhlakul karimah ini basisnya karena kita agama kita adalah Islam, Muslim, sebagai umat Muslim adalah akhlakul karimah. Itu naratifnya ada dua ya. Jadi satu hulu hablu minallah, semua prinsip-prinsip yang terkait semua sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Dan hulu yang berikutnya adalah kalau kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, maka otomatis kita akan menyelesaikan hulu yang kedua, yaitu hablum minanas gitu ya Mas Yuri ya. Betul, betul, betul. Ya. Karena Nah, apa yang diajarkan Allah itu betul-betul mengajarkan kita untuk bisa berhubungan, berkomunikasi dengan orang sekitar kita dengan baik gitu. Dan pasti betul. kita menjaga amanah itu kalau kita benar dalam memahami agama itu. Tidak ada agama nyakiti itu, tidak ada. Agama yang menyuruh untuk melakukan hal yang jahat itu tidak ada, agama apapun tidak ada. Betul. Betul. Sepakat. Ya. Dan itu menjadi asal menjadi dasar patokan platform untuk melakukan tadi kelima hal yang tadi ini ya. Dan yang terakhir ini adalah berdoa. Jadi ada filosofi yang mengatakan 99% ikhtiar tanpa disertakan doa, maka itu akan sia-sia. Tetapi bisa juga kita doa 99%, doa tanpa ikhtiar juga sama aja bohong gitu ya. Jadi artinya antara ikhtiar ya, ikhtiar usaha dengan doa itu harus saling beriringan ya Mas Doni ya. Itu. Jadi doa itu sebetulnya makanya saya sebut terakhir karena itu komplementari sebetulnya. Setelah kita ikhtiar, berkorban, darah dan air mata, barulah kita menyertainya dengan doa. Karena doa itu menjadi kunci ya. Jadi 99,9% itu usaha, 0,1 doanya, dan itulah gongnya. Karena dengan begitu Allah akan membukakan hati kita untuk memberikan jalannya, dan itulah yang akan memberi nilai menjadi 100% itu tadi. Jadi terkabulnya gitu ya. Terkabulnya. Jadi penutup lebih mengintegrasikan semuanya. Nah, terkait dengan yang tadi, izin kami bertanya nih dari Cakra Kusuma Indonesia, kalau begitu kaitannya dengan ikhtiar dan doa, tadi dari riwayat pendidikan formal, Mas Yoni sudah menyatakan bahwa pada saat S1, S2 itu udah membawa keluarga kecil ya, ikut membawa. Pertanyaan saya adalah, nih, apa motivasi Mas Joni menuntut ilmu hingga profesor? Ya, ini untuk apa jawaban ini? Untuk menginspirasi para parents ya, yang generasi muda saat ini untuk bisa memberikan motivasi pada putra-putrinya bahwa tuntutlah pendidikan setinggi mungkin. Nah, secara Prof. Joni sendiri ini kan sudah, kalau di piramida Maslow ini sudah self-actualization ya. Jadi, saya nih, walaupun di atas langit ada langit, tapi intinya di antara populasi masyarakat Indonesia pada umumnya yang sampai pada tahap seperti Prof. Joni ini nggak nyampe 20%. Jadi boleh dong dalam konteks diskusi sharing kita pagi ini, di-sharing motivasi terkuat Mas Joni apa sih untuk bisa sampai di titik hari ini? Monggo silakan. Sebetulnya gini ya, itu seperti saya sampaikan, belajar itu adalah proses umur hidup. Jadi dalam mencapai pemahaman seperti saya sekarang pun itu adalah merupakan suatu perjalanan yang panjang sehingga saya bisa berkata begini gitu ya. Dan itu tentunya berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi kalau saya mau jujur cerita, dulu kenapa saya ingin sekolah tinggi sekali,
Malu sebetulnya saya cerita. Tapi dulu tuh saya tergila-gila dengan Bung Karno ya. Dulu itu saya selalu memikirkan, kok hebat ya dia. Bisa begini. Saya ingin seperti dia gitu. Jadi motivasi saya sekolah bukan karena seperti sekarang saya ingin karena untuk ibadah mendapat ridho. Enggak bisa. Waktu nilai value yang saya pegang saat itu belum sejauh itu gitu ya. Ini saya seperti umumnya anak-anak muda aja, anak-anak kecil gitu, kok ini seneng ya bisa begitu hebat ya gitu. Saya juga ingin seperti dia. Jadi hanya karena keinginan seperti yang sederhana gitu. Kebetulan juga saya punya kan saya 11 bersaudara gitu ya. Kakak saya yang tua dulu sering cerita soal berbagai macam negara gitu ya di dunia tuh gitu. Itu membuat kita termotivasi. Jadi mungkin itu budaya cerita itu perlu gitu, dongeng ke anak-anak gitu ya. Storytelling. Jadi sejak tertanam storytelling gitu. Sehingga terkenang Inggris tuh begini, Amerika begini. Sehingga itu tertanam dari saya dan itu menjadi motivasi saya untuk suatu saat pasti saya akan mengunjungi itu gitu. Artinya ada mimpi akhirnya gitu. Jadi si anak coba dibangun mimpinya, jangan dibilang nggak mungkin ini, nggak, jangan gitu. Sebab seperti yang selalu saya bilang ke mahasiswa, yang tidak mungkin itu cuma menggigit telinga kita sendiri. Semua mungkin asal ada kemauan dan usaha gitu ya. Karena itu saya dulu sudah bercita-cita, pokoknya saya ingin mengunjungi 5 benua dan semua negara di dunia dan semua tercapai gitu ya. Walaupun waktu itu kayaknya kok pastinya tidak mungkin dengan kemampuan orang tua dan sebagainya gitu ya. Tapi karena adanya mimpi itu membuat saya selalu terobsesi gitu ya, bahwa saya harus bisa begini, harus termotivasi. Jadi penting sekali nih untuk ini, alhamdulillah ada pertanyaan ini buat Mbak Tika dan orang tua muda semua. Buat si anak-anak bermimpi ya. Ingat nggak waktu masih kanak-kanak ya, masih taman kanak-kanak, kalau kita bertanya ke anak-anak, siapa yang mau jadi presiden? Cita-citamu gitu. mau jadi apa? Banyak gitu ya. Enggak, betul. Ngaceng banyak. Ketika SD sudah mulai berkurang. Ketika SMP atau SMA sudah tidak ada lagi yang mau ngaceng karena orang sudah jangan jadi presiden. Sudah sudah terkooptasi dengan sesuatu yang lain. Jadi sudah dimatikan imajinasinya dan itu tidak boleh gitu. Harusnya anak tuh dibangkitkan untuk mengejar mimpi gitu ya, dan itu penting sekali gitu ya. Jadi gairah si anak itu tuh akan terus hidup gitu. Kamu bisa nak, kamu bisa nak gitu. Jangan pernah mengatakan kamu bodoh, kamu tidak bisa, tidak pernah mengatakan itu ke anak itu. Kita selalu mengatakan kamu bisa nak, kamu bisa gitu. Apalagi ibu gitu ya. Iya, betul. Ibu itu kuncinya, itunya sangat ini sekali gitu, pengaruhnya sama anak sangat besar sekali. Jadi anak tuh sangat signifikan. Kamu bisa. Betul. Tapi dipisahkan bukan berarti kita ambisius gitu. Tapi kita mengkontekskan itu untuk membesarkan hati anak agar anak tidak kecil hati. Bukan memaksakan kehendak kamu bisa, maksudnya gitu. Kamu pasti bisa, bisa aja. Kamu bisa. Anaknya tidak minat itu gitu ya. Jadi konteks menyemangati itu ketika dia mengejar apa yang dia inginkan, bukan apa yang kita inginkan loh ya. Betul, siap. Kita sebagai orang tua gitu. Siap. Matur nuwun, terima kasih untuk semua tips and trik yang benar-benar sudah teruji. Alhamdulillah, terima kasih sekali bahwa menjadi orang tua itu adalah suatu proses yang sangat unik, karena proses yang sangat berkesinambungan ya Mas Joni ya. Dan di sini untuk sahabat-sahabat Cakruk-Suma Indonesia, Prof. Joni adalah putra ke-8 ya. Benar ya Mas Joni ya? Ya, betul. Dari 11 bersaudara. Putra ke-8 dari 11 bersaudara. Jadi bagaimana mau excuse-nya, Bapak dan Ibu kita bisa berempati. Kalau sekarang keluarga-keluarga muda Indonesia, mungkin dari zaman tahun 80-an, paling banyak pun 5 bersaudara. Nggak ada tuh yang lewat dari 9 sampai 11. Jadi artinya harusnya ini menjadi tantangan dan peluang untuk para orang tua saat ini adalah untuk bisa lebih fokus lagi gitu ya Mas Joni ya. Betul, untuk lebih betul. Pada anak. Dan tadi menarik Mas Joni sampaikan adalah betapa pentingnya peran storytelling. Jadi orang tua itu menceritakan masa-masa dulu itu, keberhasilannya itu adalah dengan melalui dikemas dalam bentuk cerita. Oh ya, satu hal lagi di sini, peran dari pasangan juga menjadi sangat signifikan ya Mas Joni ya. Salam hormat untuk Mbak Devi dan Putra Mukti. Oke, terima kasih. Biasa. Karena di balik
laki-laki sukses pasti ada wanita kuat, tangguh yang jauh lebih kuat lagi. Mungkin yang perlu saya sela sedikit, begini, dalam mendidik anak itu suami dan bapak dan ibu itu harus kompak gitu ya. Sebab kalau yang satu bilang A, yang satu bilang B, itu hancur itu sama anak, dijadikan modus itu. Jadi ini ngadu ke sana, ngadu malah kita jadi ini. Jadi artinya di dalam ini kita harus selalu berdiskusi apa yang menurut kita terbaik untuk anak, dan ketika di depan anak kita harus kompak. Itu sebetulnya saya kira yang perlu juga dipahami itu gitu ya. Luar biasa sekali. Pamungkas itu bahwa pola asuh harus satu dalam dua, dua dalam satu. Jadi kalau ada ketidaksepakatan itu diselesaikan saja di pilotok ya. Kalau tunjukkan di depan khalayak audiens putra kita ya. Siap. Matur nuwun sekali. Terima kasih untuk perkenan waktunya Prof. Joni. Perkenan kami meng-closing dulu sebelum kita berpisah dari acara yang luar biasa hebat ini. Dan kami sapa untuk semua teman-teman, saudara-saudara Cakrakusuma Indonesia, Bapak Widodo Suparto, Ibu Dwi Indah, Sis Wanto 4461, Gandhi Suaja, Irfan IF, Pung Timu, Endra Diaspari, Suryari Widi, Rama Budiarto, Mas Rama, Ima Yuli Imauti, Itigam 910, Febria, Fahmi Adriansyah, Syahrir Aditya, Herjumadi, Mas Dedi, salam hormat, Kak Sutam, Eka Herlina, 15, Mbak Eka, Tekar Deha, Syafina, Tina, Intani Putri, Firsa Safira, Desti Priski, Angga Christian Hananto, Ishar Mirza, Muhammad Sukron, Yuni Hengki, Karantina M, Dwi Indah, Syahnan, Ardi, Triono 8121, 8122, Diah SAS, dan masih banyak lagi, subhanallah. Terima kasih sudah ikut bergabung dalam diskusi yang luar biasa ini. Dan semoga semua yang disampaikan oleh Prof. Joni Hermana memberikan manfaat untuk kita sebagai parent maupun kita sebagai putra-putri yang lagi berikhtiar untuk mencari pasangan juga. Sebagian dari pemirsa di sini juga belum berkeluarga dan akan berkeluarga, Mas Joni. Ya, jadi semoga Bapak tuh jihad itu. Ya, ini menjadi sebuah langkah jihad juga, insya Allah. Tips dan trik ini tidak hanya kita summary dari textbook, tetapi juga sudah dilakonin, insya Allah gitu ya, Mas Joni ya. Mas Joni, Nyun Sewu, tolong berikan 3 kata kunci yang pesan untuk teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat Cakrakusuma _Indonesia untuk bisa selalu, kadang-kadang rest if you must but don't you quit. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kan tadi tantangannya segambreng, banyak sekali ya Mas Joni. Gimana agar orang tua ini tidak capek, tidak letih, dan tidak lelah. Karena ini kan Mas Joni tadi sampaikan benar, sepakat. Yang namanya pola asuh adalah pembelajaran seumur hidup, proses. Nah itu apa yang membuat Mas Joni dan Mbak Devi bertahan sampai saat ini dan putra-putri sukses? Gimana? Monggo, 3 kata kunci aja Mas. Monggo silakan. Ini dalam. Tapi intinya kita tuh capek mendidik anak itu karena mungkin niat kita yang salah gitu ya. Kalau niat kita itu ingin beribadah sama Allah gitu ya, bahwa kita ingin memberi yang terbaik karena kita diamanahi anak oleh Allah untuk kita didik, maka kita tidak akan pernah lelah. Itu aja. Pernah lelah. Wah itu satu filosofi mendasar yang kaitannya dengan living value. Jadi berasal dari niatnya lagi kita sebagai orang tua ya. Betul. Mas Joni ya. Betul. Matur nuwun, terima kasih sekali. Hatur nuhun, semoga Mas Joni sehat selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala beserta keluarga dan keluarga besar, dan insya Allah terus memberikan sama-sama Mbak Niken juga dengan keluarga. Salam untuk Mas Ervin. Siap, nanti disampaikan. Ini anak-anak juga menyimak semua langsung. Mas Ervin juga langsung menyimak. Si kembar dan ya. Sehat selalu, sukses selalu ya Mas ya. Amin, sama-sama. Saling mendoakan saja yang penting, dan sehat, tidak kena di masa COVID ini ya. Siap. Oke, kami sudahi sahabat-sahabat Cakrakusuma Indonesia. Salam hormat juga untuk keluarga besar kanal. Untuk semua yang sudah hadir di sini, luar biasa sekali.
nanti monggo dilihat rekaman video ini untuk semua sahabat-sahabat yang sudah hadir di IGTV @cakrakusuma_Indonesia. Semoga bermanfaat dan selalu memberi inspirasi secara positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Joni, salam hormat. Terima kasih ya untuk semua yang sudah hadir di sini. Barokah untuk Matur nuwun semua. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.